Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 16 November 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan dalam hidup kami, agar kami menjadi pengabar Injil hanya oleh karena kuasa Kristus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jansen Siregar. Silahkan, Saudara Jansen. Terima kasih. Tugas penginjilan, ayat inti Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Peristiwa mengenai kehidupan Kristus, kematian dan kebangkitannya, nubuatan yang menunjuk kepada peristiwa ini, rahasia rencana keselamatan, kuasa Yesus untuk pengampunan dosa. Kepada segala perkara ini, mereka telah menjadi saksi dan harus memberitahukannya kepada dunia. Mereka harus memasyurkan Injil perdamaian dan keselamatan melalui pertobatan dan kuasa Juru Selamat. Sebelum naik ke surga, Kristus memberikan kepada murid-muridnya tugas mereka. Ia mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus menjadi wali dari kehendak dalam mana Ia mewariskan kepada dunia harta kehidupan yang kekal. Kamu menjadi saksi tentang hidup pengorbananku demi kepentingan dunia, katanya kepada mereka. Kamu telah melihat pekerjaanku bagi Israel. Dan meskipun umatku tidak mau datang kepadaku supaya mereka bisa hidup, meskipun imam-imam dan penghulu-penghulu telah berbuat kepadaku sebagaimana yang mereka rencanakan, meskipun mereka telah menolak aku, mereka masih juga akan mempunyai kesempatan yang lain untuk menerima anak Allah. Kamu telah melihat bahwa semua orang yang datang kepadaku dan mengaku dosa mereka, aku terima dengan tangan terbuka. Ia yang datang kepadaku sekali-sekali, aku tidak akan menolaknya. Kepadamu, murid-muridku, aku serahkan pekabaran kemurahan ini. Hal itu akan diberikan kepada orang-orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Pertama kepada Israel, dan kemudian kepada segala bangsa, bahasa, dan kaum. Semua orang yang percaya akan dikumpulkan di dalam satu jemaat. Perintah Injil adalah piagam misionaris yang besar dari kerajaan Kristus. Murid-murid itu harus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk jiwa-jiwa, memberikan kepada semua orang undangan kemurahan. Mereka tidak seharusnya menunggu orang-orang untuk datang kepada mereka. Mereka harus pergi kepada orang-orang dengan pekabaran mereka. Murid-murid harus membawa pekerjaan mereka dalam nama Kristus. Tiap-tiap perkataan dan perbuatan mereka adalah untuk menekankan perhatian pada namanya, seperti mempunyai tenaga vital, oleh mana orang berdosa itu boleh diselamatkan. Iman mereka terpusat kepadanya, yang menjadi sumber kemurahan dan kuasa. Dalam namanya, mereka harus mempersembahkan permohonannya kepada Bapa, dan mereka akan menerima jawabnya. Mereka harus membaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nama Kristus harus menjadi semboyan mereka, tanda keagungan mereka,
tali persatuan mereka, kuasa untuk tindakan perbuatan mereka, dan sumber kemajuan mereka. Tidak ada sesuatu yang dapat dikenal dalam kerajaannya yang tidak membawa namanya dan tulisannya. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 7 halaman 23 sampai 25. Terima kasih atas penata layanan Saudara Jansen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Untuk pelajaran hari ini penting bagi kita agar menyegarkan kembali nasihat Nyonya White dalam mempelajari tulisan-tulisannya. Selected Messages buku pertama bab 4 halaman 42 paragraf 2 berkata, kesaksian-kesaksian itu sendiri akan menjadi kunci yang akan menjelaskan pesan-pesan yang diberikan sebagaimana kitab suci dijelaskan oleh kitab suci. Kutipan ini adalah nasihat dari Nyonya White dalam kita belajar untuk mengerti tulisan-tulisan roh nubuat. Nyonya White sebut testimonies adalah istilah untuk semua tulisan-tulisan roh nubuat, sebab roh nubuat adalah kesaksian Yesus Kristus, atau dalam bahasa Inggris disebutkan testimony of Jesus is spirit of prophecy. Oleh karena itu setiap kutipan roh nubuat akan dijelaskan oleh kutipan roh nubuat lainnya, baik dalam buku yang sama atau pada buku yang berbeda. Berikut adalah contoh yang juga berhubungan dengan pekabaran hari ini. Roh nubuat menyatakan dalam Kisah Para Rasul halaman 39 paragraf pertama yang berbunyi, dikuatkan dengan pemberian Roh Kudus, mereka keluar penuh semangat untuk memperluas kemenangan salib. Roh itu menghidupkan mereka dan berbicara melalui mereka. Kutipan ini diambil dari buku Kisah Para Rasul bab 4 yang berjudul Pentakosta, yaitu hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus tersebut yang menghidupkan jemaat mula-mula. Dalam bahasa Inggris disebutkan animated. Perhatikan roh nubuat menjelaskan tentang roh yang menghidupkan ini atau yang animated ini. Manuskrip 47 tahun 1902 paragraf 29 Nyonya White menyatakan, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Yohanes 17 ayat 22. Oh, bahwa jemaat dihidupkan oleh Roh Kristus, kemudian doanya akan tergabul. The church may be animated by the Spirit of Christ. Dalam kutipan ini, Nyonya White menuliskan bahwa Roh Kristus menghidupkan jemaat. Jemaat yang mana? Jemaat mula-mula. Jadi, ada Roh Kudus yang menghidupkan jemaat dan ada Roh Kristus yang menghidupkan jemaat. Apakah ada roh yang berbeda yang menggerakkan atau menghidupkan jemaat? Tentu tidak. Roh nubuat menjelaskan dirinya sendiri. Mari kita baca Selected Messages buku ketiga halaman 20 paragraf 2 yang berbunyi, ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas jemaat mula-mula, kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, Kisah 4 ayat 32. Roh Kristus menjadikan mereka satu. Ini adalah buah dari tinggal di dalam Kristus. Roh nubuat menjelaskan bahwa Roh Kudus yang menyatukan hati dan jiwa jemaat mula-mula adalah Roh Kristus. Roh Kristuslah yang menjadikan mereka satu dan itu adalah buah atau hasil dari tinggal dalam Kristus. Inilah kuasa yang dijanjikan Yesus kepada murid-muridnya dalam Kisah 1 ayat 4 dan 8. Artinya, Roh Kudus itu sama dengan Roh Kristus. Itu sebabnya Roh Nubuat juga menyatakan dalam Manuskrip Releases volume 14 halaman 84 paragraf 3. Roh Kudus adalah Roh Kristus, dikirim kepada semua manusia untuk memberi mereka kecukupan. Jelas, beginilah cara belajar Roh Nubuat yang benar. Roh Nubuat menjelaskan dirinya sendiri sehingga kita tahu Roh Kudus yang mana yang menghidupkan jemaat tersebut. Jadi, Roh Kudus yang menghidupkan jemaat adalah Roh Kristus itu sendiri. Karena memang Roh Kristus adalah Roh yang kudus, Roh yang menghidupkan. Kemudian, Roh Nubuat juga menuliskan dalam Testimonies for the Church volume 9 halaman 189 yang berbunyi, mereka punya satu Allah dan satu juru selamat dan satu roh, Roh Kristus,
untuk membawa kesatuan dalam barisan mereka. Tambah jelas lagi bahwa Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Roh Kristus, sebab hanya ada satu Roh. Nah, siapakah Juru Selamat itu? Yesus Kristus. Lalu, siapa Allah yang dimaksud? Roh Nubuat tuliskan tentang satu Allah ini. Kita buka dalam Para Nabi dan Bapa halaman 376 paragraf 5 yang berkata, Kristus adalah seorang yang dengannya Allah di dalam segala waktu telah menyatakan dirinya sendiri kepada manusia. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. 1 Korintus 8 ayat 6. Siapa Allah yang Roh Nubuat maksudkan? Allah Bapa. Jadi, satu Allah itu adalah Allah Bapa. Satu Juru Selamat adalah Yesus Kristus. Dan satu Roh adalah Roh Kristus. Mengapa penting untuk kita pahami akan hal ini? Supaya kita mengerti pekabaran dalam renungan pagi ini. Perhatikan cara Nyonya White menuliskannya dalam Pulang ke Rumah, halaman 340, paragraf 4. Dalam namanya, mereka harus mempersembahkan permohonannya kepada Bapa, dan mereka akan menerima jawabnya. Mereka harus membaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nama Kristus harus menjadi semboyan mereka, tanda keagungan mereka, tali persatuan mereka, kuasa untuk tindakan perbuatan mereka, dan sumber kemajuan mereka. Ada beberapa pesan penting dari kutipan ini. Yang pertama, kita menerima jawab atas permohonan doa kita hanya dalam nama Yesus. Kemudian yang kedua, mereka membaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi perhatikan, Nyonya White tulis, nama Kristus harus menjadi semboyan mereka, tanda keagungan mereka, tali persatuan mereka, kuasa untuk tindakan mereka, dan sumber kemajuan mereka. Artinya untuk semua ini hanya dalam nama Yesus. Kenapa Roh Nubuat menyatakan nama Kristus harus menjadi yang terutama? Pertama, nama Bapa telah diberikan kepada anaknya. Filipi 2 ayat 9-10 dan Ibrani 1 ayat 4. Kemudian yang kedua, Roh Nubuat menyatakan bahwa ada satu Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang telah menerima nama Allah Bapa. Dan yang ketiga, Roh Nubuat juga menyatakan bahwa ada satu Roh, yaitu Roh Kristus. Jadi, dalam Kristus ada nama Bapa, dan Roh Kudus itu adalah Rohnya Kristus itu sendiri. Tidak heran Roh Nubuat menyatakan bahwa nama Kristus yang harus menjadi yang terutama. Untuk membantu, mari kita sandingkan bahwa cukup hanya dalam nama Yesus saja. Sebelah kiri dinyatakan bahwa mereka harus membaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagaimana dinyatakan dalam Pulang ke Rumah halaman 340 paragraf 4. Kemudian yang di bawah berkata, Roh Kudus adalah Roh Kristus dikirim kepada semua manusia untuk memberi mereka kecukupan. Dan yang sebelah kanan dinyatakan bahwa mereka punya satu Allah dan satu Juru Selamat dan satu Roh, Roh Kristus, untuk membawa kesatuan dalam barisan mereka. Kami sengaja beri warna khusus agar memudahkan melihat hubungannya, yang merah dengan merah, yang biru dengan biru. Roh Nubuat dan Alkitab sudah menyatakan bahwa satu Allah yang dimaksud adalah Bapa. Lalu anak yang dimaksudkan adalah Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Dan hanya ada satu Roh, yaitu Roh Kristus, yang adalah Rohnya Yesus Kristus itu sendiri dan bukan oknum lain yang berbeda. Jadi kembali, nama Bapa di dalam anaknya, Roh yang dicurahkan adalah Roh Anak Allah, Roh Kristus itu. Semuanya hanya dalam dan oleh Anak Allah. Itu sebabnya hanya nama Yesus Kristus yang ditinggikan. Cukup dengan nama Yesus Kristus. Renungan hari ini juga berkata dalam Pulang ke Rumah halaman 340 paragraf 4. Murid-murid harus membawa pekerjaan mereka dalam nama Kristus. Harus membawa
dalam nama Kristus. Alkitab menuliskan dalam Kisah 2 ayat 38 yang berkata, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kemudian dalam Kisah 10 ayat 48, lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Dan Kisah 19 ayat 5, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Apakah murid-murid salah mengerti perintah Yesus dalam Matius 28 ayat 19? Tentu tidak. Mereka tahu bahwa nama Bapa di dalam anaknya dan mereka tahu bahwa roh yang dicurahkan dan yang Yesus maksudkan adalah rohnya Kristus itu sendiri. Karenanya, cukup menggunakan nama Kristus dalam membawakan pekerjaan pengabaran Injil dan membaptiskan mereka yang percaya. Inilah pentingnya kita memahami cara belajar roh nubuat yang benar, agar dapat mengerti maksud penulisan renungan hari ini. Jadi, yang memberi perintah agung adalah Yesus Kristus, dan yang berjanji menyertai kita sampai kepada akhir zaman adalah Yesus Kristus, yaitu melalui kehadiran rohnya, roh Kristus yang disebut penghibur. Roh nubuat menutup dalam manuskrip Releases volume 14, halaman 179, paragraf 2, yang berkata, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menyertai dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Ini merujuk pada kemahahadiran roh Kristus yang disebut penghibur. Saudaraku dalam Tuhan, dengan jelas baik Alkitab dan roh nubuat menyatakan bahwa roh yang dicurahkan pada hari Pentakosta adalah roh Kristus. Itulah sang penghibur tersebut. Itulah kuasa yang Yesus janjikan agar mampukan umatnya mengabarkan Injil dan menjadikan semua bangsa murid-Nya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang begitu baik. Bagaimana cara belajar roh nubuat yang benar, dan sebagaimana kami aplikasikan, kami mengerti renungan hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami mengabarkan Injil dan melakukan pekerjaan-Mu. Kiranya roh-Mu Yesus menguasai hati kami. Tinggallah dalam hati kami ini, ubahkan hidup kami, agar kami menjadi saksi-Mu bagi sesama dan bagi semua orang. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah. Karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.